dengan saya di Kitchen Ions Culinary College. Nah, apa kabar teman-teman? Semoga siang hari ini teman-teman dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita akan cooking class lagi di Ions Culinary College. Kita akan membuat churros hari ini temanya. Jadi nanti kita akan membuat churros. Kalau teman-teman ada pertanyaan, mau tahu resepnya apa aja, bahan yang digunakan, bagaimana cara membuatnya, ikutin webinar ini sampai selesai. Kemudian nanti kalau ada bahan-bahan yang dijelaskan, teman-teman bisa difoto atau bisa ditulis supaya bisa coba sendiri di rumah. Karena churros ini cara membuatnya itu mudah dan bahan-bahannya juga mudah. Jadi kita pakai bahan-bahan yang pasti ada di rumah, yang dijumpai di rumah, kemudian cara membuatnya juga mudah. Kita tidak pakai oven, kita cuma pakai kompor aja. Gitu. Oke. Hari ini karena kita mau membuat churros, teman-teman, hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani Steny. Steny ini adalah siswa Ions Culinary Academy. Jadi Steny udah kira-kira 6 bulan belajar di Ions Culinary College. Gitu. Jadi teman-teman nanti yang berniat belajar di Ions Culinary College, ikut Ions Culinary Academy, nanti bisa tanya-tanya dengan Steny, nanti gimana kesan-pesannya Steny belajar di sini, nanti saya akan tanyakan kepada Steny. Oke, langsung aja teman-teman, karena hari ini kita mau membuat churros, jadi saya akan jelaskan sedikit tentang churros dan nanti bahannya apa saja, kemudian cara membuatnya bagaimana. Nanti saya akan jelaskan bersama Steny. Oke, jadi sebelum kita tahu bahan apa aja yang digunakan untuk membuat churros, churros itu apa sebenarnya? Jadi churros itu adalah makanan yang terbuat dari adonan sus, teman-teman. Churros ini itu pertama kali dibuat atau khasnya itu dari Meksiko. Jadi kalau churros itu pasti teman-teman udah pernah lihat ya, gitu. Mungkin ada juga yang pernah membuat, gitu. Jadi churros ini adalah adonan sus, adonan cukpes. Jadi adonan cukpes itu kan bisa dibuat macam-macam teman-teman. Bisa dibuat sus, bisa dibuat eclair, dan dibuat churros ini salah satunya. Kalau misalnya adonan cukpes ini kita oven, itu bisa menjadi eclair dan sus. Nah, bedanya eclair dengan sus itu cuma bentuknya aja. Kemudian kalau cukpesnya ini digoreng, nanti akan menjadi churros seperti yang akan kita buat hari ini. Jadi hari ini kita pakainya kompor, kita pakai bahan-bahan yang mudah ditemukan di rumah. Bahannya itu hanya tepung, telur, itu pasti di rumah teman-teman ada. Jadi nanti semoga teman-teman bisa coba ya di rumah ya bahannya, karena bahannya mudah ditemukan, terus caranya juga mudah. Oke, itu tadi sedikit tentang churros. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, ada yang belum jelas, teman-teman bisa tanyakan, dinyalakan speakernya, atau ditulis pertanyaannya di kolom komen. Nanti kita bisa diskusi juga, karena pasti kalau membuat churros itu tidak hanya satu teknik ini. Pasti ada, chef kalau saya buat churros itu saya pakai gula yang banyak, saya nggak pakai baking powder, saya nggak di mixer gitu. Itu bisa juga, karena banyak cara untuk membuat churros ini. Dan yang akan saya buat hari ini itu adalah salah satu cara atau teknik untuk membuat churros. Oke, kita langsung aja teman-teman. Tadi sudah sedikit tentang churros. Sekarang Steny akan menjelaskan ke teman-teman bahannya apa aja yang kita butuhkan untuk membuat churros. Teman-teman di rumah bisa difoto, bisa di screenshot, bisa dicatat ya. Nanti bahannya apa saja dan jumlahnya berapa. Silahkan Steny, bahan apa aja yang kita butuhkan Stan untuk membuat churros ini? Ya, kali ini kan membuat churros dengan bahan-bahannya menggunakan tepung protein sedang, yaitu ini tepung segitiga 150 gram. Terus menggunakan 3 butir telur. Yap. Terus gulanya 25 gram. Gula pasir ya. Gula dan pasir. Baking powdernya setengah sendok teh. Terus margarinnya 25 gram. Terus menggunakan dengan fresh milknya ini 100 ml dan air biasanya 150 ml. Oke, itu tadi bahannya teman-teman yang kita butuhkan untuk membuat churros. Jadi bahannya kan termasuk mudah ya, pasti di rumah teman-teman itu pasti ada bahan-bahan ini. Karena bahannya yang pokok itu telur, tepung, fresh milk, gula, itu pasti ada di rumah. Oke, sekarang bahannya tadi sudah.
Terus sekarang kita langsung membuat churros aja ya teman-teman ya. Nah, nanti Steny akan jelasin bagaimana cara membuatnya sama bahannya, alatnya. Kalau misalnya teman-teman kita pakai alat-alat yang biasanya ada di rumah tangga juga. Jadi alatnya itu yang nggak terlalu susah. Jadi alatnya itu misalnya pen. Contohnya kita pakai pen seperti ini. Kalau teman-teman di rumah tidak ada pen yang seperti ini, teman-teman bisa pakai panci biasa. Yang penting bisa untuk merebus. Gitu. Oke, ayo Stan, kita buat churrosnya Sen. Pertama, kita masukkan dulu fresh milk dan airnya ke dalam pan teman-teman. Kalau misalnya tidak ada fresh milk, teman-teman tidak ada fresh milk di rumah, pakai air aja nggak apa-apa. Kalau enak, kayak susu semua juga bisa. Tadi susunya berapa? Susunya tadi 100 ml, air biasanya 150 ml. Nah, pokoknya cairannya itu ada 250 teman-teman. Teman-teman bisa pakai setengah-setengah, fresh milknya setengah, airnya setengah, atau bisa pakai air semua juga. Yang penting cairannya itu 250 ml. Oke, setelah fresh milk dan air masuk ke pan, terus sekarang kita masukkan margarin. Oke, teman-teman bisa pakai margarin atau bisa pakai butter ya. Kita masukkan margarin, kemudian gula dimasukkan juga. Sip. Gulanya yang kita pakai gula pasir. Kalau teman-teman pakai gula bubuk itu bisa juga gula halus. Nah, ini tadi yang dimasukkan di dalam pan adalah fresh milk, air, margarin, dan gula teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kita rebus ya. Oke, yuk kita rebus di kompor. Agak di sini saya. Oke. Nah, kita nyalakan apinya teman-teman. Kemudian kita masak ya. Kita rebus sampai margarinnya itu leleh, sampai milknya itu mendidih. Jadi kita tunggu sampai kemudian margarinnya leleh, nanti baru kita masukin bahan keringnya. Bahan keringnya itu ada tepung terigu dan baking powder tadi. Tapi ini harus ditunggu dulu sampai mendidih teman-teman. Jangan dimasukkan dulu sebelum margarin dan fresh milk-nya mendidih. Nanti kalau teman-teman buat di rumah belum bisa nyalain kompor, minta bantuan sama orang tua ya dari rumah ya, supaya tidak bahaya. Karena kalau pakai kompor kan ada apinya, nanti kena badan teman-teman. Nah. Oke, kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman ya. Nah, ini lama-kelamaan kan margarinnya jadi leleh kan, airnya itu jadi berwarna kuning. Ini cukup dengan api sedang aja ya? Ya, betul. Nah, kita masaknya dengan api sedang teman-teman. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu kecil. Oke, kita tunggu. Nah, kalau bikin sus atau bikin eclair itu kan adonannya sama teman-teman. Kayak kita membuat churros ini, cuman perbandingan bahannya itu yang beda. Misalnya kalau bikin sus dan eclair itu margarinnya lebih banyak atau butternya lebih banyak daripada membuat churros. Gitu. Tapi kalau tekniknya itu sama. Jadi nanti tekniknya kita rebus dulu margarin bahan cairnya harus sampai mendidih baru masukin bahan keringnya gitu. Terus kita tunggu dingin nanti baru masukin telurnya satu-satu. Kalau churros itu tadi digoreng ya Stan ya. Iya. Sus dan eclair di oven. Kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar teman-teman, atau yang tadi ketinggalan belum jelas nyalakan speakernya, atau kita bisa diskusi di kolom komentar. Teman-teman ada yang sudah pernah buat churros belum di rumah?
Oke, margarinnya udah mulai cair ya. Ya, sudah. Nah, udah mulai mendidih ya Sen ya. Ya. Margarinnya juga sudah leleh. Kemudian kita masukkan bahan keringnya teman-teman. Tuh, Sen. Masukkan tepungnya ya. Kita masukkan tepungnya. Tadi berapa gram Sen tepungnya? 150 gram. Oke, jadi kita masukkan 150 gram tepung. Sedikit demi sedikit sampai nyampur. Pokoknya jangan ada tepung yang masih kering ya teman-teman ya. Semua aja. Yep. Kemudian tadi ada baking powder. Kita masukkan juga teman-teman. Nah, ini diaduk ya, aduknya. Kita aduk, ini ngaduknya harus agak kencang supaya tepungnya semua basah. Oke, ini memang agak berat teman-teman. Nanti kalau misalnya teman-teman buat di rumah, kalau keberatan bisa minta bantuan sama orang tuanya atau orang yang lebih besar di rumahnya. Diaduk-aduk sampai tepungnya semua basah. Kan masih kelihatan tepungnya ada yang kering ya teman-teman ya. Masih ada yang putih-putih kayak salju. Nah, itu harus kita aduk sampai tepungnya semua basah. Diaduk-aduk pelan-pelan. Nah, ini kita ngaduknya pakai spatula rubber teman-teman. Jadi spatula yang terbuat dari karet. Kalau misalnya di rumah tidak ada spatula rubber seperti ini, teman-teman bisa pakai spatula yang dari kayu. Itu juga bisa. Yang penting bisa digunakan untuk mengaduk. Matiin apinya, Sen. Oke, kalau udah agak nyampur, kita matikan apinya ya, teman-teman ya. Nah, diaduk-aduk terus. Oke. Sip. Oke, nah ini sudah nyampur semua teman-teman. Adonannya juga sudah kalis, tidak ada tepung yang kering lagi. Nah, ini harus kita tunggu sampai dingin. Baru nanti kita masukin 3 butir telur tadi. Karena kalau telurnya langsung masuk sekarang, nanti telurnya bisa matang teman-teman. Bisa jadi telurnya, karena tepungnya tuh masih basah, ya kan? Tepungnya itu masih panas, kok masih basah, masih panas sekali. Terus kalau dimasukin telurnya sekarang, nanti telurnya itu akan jadi matang. Oke, kalau udah seperti ini bisa diturunkan dari kompor. Yuk, kita kembali ke meja teman-teman. Dan biar cepet dingin, kita pindah ke bowl aja ya. Masukin saja. Oke, kita masukkan ke bowl supaya cepat dingin, dan nanti supaya mudah juga kalau kita waktu nyampur telur ke adonannya. Bisa dibalik sekali. Sama nunggu adonannya ini dingin teman-teman, kita sekarang siapin untuk toppingnya churros ya, karena kan adonannya sudah jadi, nanti kita tinggal campur sama telur. Terus churros itu pasti makannya itu pakai topping, ya kan. Teman-teman bisa pakai cinnamon sugar. Cinnamon sugar itu dibuat dari gula yang dicampur dengan cinnamon powder. Bisa juga pakai saus, bisa pakai saus coklat. Terus atau teman-teman mau makannya pakai honey, mau pakai maple syrup, itu juga bisa. Nah, sama nunggu ininya adonannya dingin, sekarang kita buat coklat sausnya ya teman-teman ya.
bahan coklat saus itu mudah, kita cuma butuh coklat blok, teman-teman. Coklat blok, misalnya coklat bloknya ini adalah 100 gram. Nanti teman-teman campur dengan whipping cream cair itu 200 gram. Jadi perbandingannya itu 1:2 gitu. Kalau misalnya coklat bloknya itu 50 gram, berarti whipping creamnya itu 100 gram. Pokoknya perbandingannya 1:2, lebih banyak whipping creamnya supaya nanti kalau dingin coklatnya itu nggak beku, coklatnya tetap bisa untuk mencelup churros, coklatnya tetap mengalir gitu. Karena ini air. Nah, ini teman-teman juga harus hati-hati. Kita tunggu sampai coklatnya itu leleh, dan nanti kalau coklatnya sudah leleh itu bisa mencampur sama whipping creamnya. Atau teman-teman misalnya di rumah punya selai coklat, itu bisa juga di Au Ben Mary dipanasin seperti ini, terus ditambah fresh milk sedikit atau ditambah whipping cream, itu bisa juga. Nah, tadi kan selain coklat saus, kita juga punya cinnamon powder, cinnamon sugar ya. Cinnamon sugar itu dibuat dari gula dan cinnamon powder. Nah, gulanya teman-teman bisa pakai gula halus atau pakai gula pasir. Terus kita campur dengan cinnamon powder. Jadi ini gulanya itu sekitar 5 sendok makan, teman-teman. Gula sekitar 5 sendok makan, kita campur dengan 1/4 sendok teh cinnamon powder. Cinnamon powdernya jangan terlalu banyak ya, karena kalau terlalu banyak pasti rasanya itu nanti pahit gitu. Cinnamon powder di sini fungsinya hanya untuk sebagai aroma aja, teman-teman. Kalau warnanya sudah agak coklat muda seperti ini, nah ini udah cukup. Kalau teman-teman lebih suka pakai gula pasir, itu bisa juga gula pasir dicampur cinnamon powder. Karena churros itu, adonan churros itu kan tidak manis. Tadi kita pakai gulanya itu cuma sedikit, cuma 15 gram. Gitu. Jadi nanti manis yang manisnya itu didapat dari toppingnya, dari cinnamon sugar atau dari saus coklatnya. Gitu. Karena kalau adonan churros itu dibuat manis, nanti waktu goreng pasti akan cepet banget gosong, teman-teman. Akan cepat coklat warnanya. Jadi sama kita bikin coklat saus, Chef Novi sama siapin minyaknya ya, supaya nanti kalau waktunya kita menggoreng churros, minyaknya sudah panas. Oke, nah ini coklatnya udah mulai leleh, teman-teman. Whipping creamnya sudah berubah warna jadi coklat kan? Nah, terus itu ini sudah bisa dijadikan coklat saus. Nanti kalau semakin dingin, coklatnya itu akan semakin padat, tapi tidak boleh padat sekali ya. Coklatnya itu harus tetap mengalir dan harus tetap bisa digunakan untuk mencelup churrosnya atau memberi topping churros. Oke, ini adonan churrosnya, sama kita aduk-aduk, kita balik-balik, teman-teman, supaya dia cepet dingin. Asalkan hangat aja, nggak terlalu panas, nanti telur dimasukkan juga sudah bisa kok. Karena kalau masih panas sekali, nanti telurnya jadi matang. Tapi kalau sudah hangat, telur masuk, itu sudah oke. Turulin aja Steph sausnya, terus minyaknya dipindah yang ke sini ya. Oke. Kita tunggu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa ditulis di kolom komentar, teman-teman, atau dinyalakan speakernya, nanti bisa langsung ditanyakan pertanyaannya.
dan juga ini biasanya dibilangi ya. Jadi Sip, ya. Coklat sausnya udah jadi ya, Stan ya? Iya. Nanti kita pakai buat plating dan makan churrosnya teman-teman. Kalau teman-teman suka churros, pasti suka coklat, pasti akan suka churros ini. Karena nanti kita makannya dengan saus coklat. Oke, cinnamon sugar udah, coklat saus sudah. Terus, yuk Stan, ini juga sudah agak hangat. Kita masukkan telurnya satu-satu. Oke, memasukkan telurnya satu-satu ya teman-teman ya. Kita pecahin telurnya satu dulu. Telurnya kita pakai berapa butir, Stan? 3 butir telur. Oke, kita pakai 3 butir telur, tapi jangan langsung dimasukkan semua teman-teman. Satu dulu, diaduk sampai agak nyampur. Terus kalau udah agak nyampur, tambahin lagi, satu lagi, sampai telurnya habis 3-3-nya. Kenapa harus satu-satu? Karena sebenarnya langsung semua juga nggak apa-apa, langsung 3-3-nya nggak apa-apa. Cuma nanti nyampurnya ke adonan itu akan lebih susah teman-teman kalau telurnya itu banyak. Kalau satu-satu itu akan lebih mudah tercampur. Jadi nanti kalau masukin satu dulu, kalau udah agak nyampur tambahin satu lagi. Terus adonan churros ini teman-teman juga bisa simpan. Misalnya buatnya siang hari nih, terus tapi mau dimakan besok pagi gitu, itu masih bisa karena adonan churros ini tahannya 2 hari. Misalnya udah dicampur sama telur, terus nggak habis digoreng hari ini, itu nggak apa-apa, besok masih bisa digoreng asalkan disimpannya di dalam kulkas ya teman-teman ya. Karena churros kan enaknya makannya waktu panas-panas kan, jadi tidak langsung habis nggak apa-apa, asalkan disimpan di dalam kulkas di tempat yang tertutup, besok bisa kita goreng lagi. Oke, udah agak nyampur ya, Stan? Ya. Tambahin satu lagi, Stan. Kita masukin tepungnya lagi. Oke. Sip. Nah, Steny ini kan ikut programnya Ions Culinary Academy ya, Ya. Ions Culinary College ya. Jadi Steny itu ambil program yang 1 tahun teman-teman. Program 1 tahun itu biasanya kita sebut dengan ICA atau Ions Culinary Academy. Nah, nanti di program itu teman-teman bisa belajar 1 tahun di sini, masuk setiap hari Senin sampai Jumat dengan mata kuliah yang berbeda-beda. Kalau program regulernya itu kan ada pastry, ada bakery, ada western, ada Nusantara food, ada traditional food gitu kan. Tapi kalau untuk ICA ini nanti sudah belajar semuanya. Sampai barista juga. Ya. Nanti itu juga belajar ya, Stan ya. Barista juga. Tadi udah dapat kelas barista belum? Belum sih, mungkin setelah kelas gizi nanti sama chef Novi juga. Oke, jadi ada kelas gizi pun nanti kalau ikut ICA program 1 tahun di sini itu dapat gimana Steny kesan-kesannya belajar di Ions Culinary Academy? Seru sih, chefnya di sini tuh baik-baik banget. Ngajarin tuh bener-bener yang dari nol banget. Jadi kita tuh paham dari basicnya sampai yang tingkat kesulitannya tinggi bisa langsung ditanyain sama chefnya. Oke, jadi santai ya belajarnya Iya, di sini santai. ya, Steny ya. Nah, kenapa Steny dulu pengen ikut program Ions Culinary Academy? Emang suka masak atau gimana? Iya, dulunya kan saya udah sempet kuliah. Terus Ya. waktu kuliah kan saya ngekos, terus masak-masak juga. Terus ternyata kok seru ya. Terus pengen coba ikut sekolah kuliner gitulah. Tapi yang pengen semuanya dapat gitu. Ya. Dari masak Nusantara, terus bakery, terus barista gitu. Oke. Jadi memang Steny suka masak, cuman Iya. kan masaknya dulu masih yang nyoba-nyoba Iya. resep gitu ya, Stan ya. Nah, sekarang mau lebih mendalami lagi, mau lebih profesional lagi, jadi ikut Ions Culinary Academy teman-teman. Gitu. Kamu udah dapat
mata kuliah apa aja selama ini? Sama ini dapat Nusantara, terus Ya. Oriental, Japanese, terus Western, kelas gizi baru masuk, terus Ya. ada bakery, Bakery pastry, ya. dekorasi cake juga saya dapat. Oh, ya teman-teman, jadi sampai dekorasi pun nanti akan belajar di sini. Jadi dari pastry bakery, western, terus Japanese, traditional food, terus Ya. Besok akan dapat barista juga ya, Sen ya. Iya. Terus kemarin sebelum kelas praktek itu kalau Ica ini kita bekali dengan 1 bulan kelas teori teman-teman. Jadi 1 bulan pertama itu kelas teori dulu. Nanti teori itu membahas tentang semuanya, misalnya potongan sayuran, potongan daging, bagaimana manajemen dapur, bagaimana struktur organisasi yang ada di dapur. Jadi tidak hanya praktek aja, tapi dapat teori juga yang nanti bisa disinkronkan sama saat praktek. Terus besok ada OJT juga ya, Esther ya? Iya. Akan ada magang juga. Biasanya kita magangnya itu di hotel bintang 4 atau bintang 5 atau di restoran-restoran gitu. Jadi nanti siswanya itu bisa request mau misalnya magang di mana gitu untuk menambah pengalaman mereka. Oke, telurnya itu udah 3 semua masuk ya, Sen ya. Tapi kan ini adonannya masih kayak ada misah ya, Iya. belum kalis ya, masih ada gumpalan-gumpalannya. Sebenarnya ini diaduk pakai spatula tadi aja bisa, cuman harus pakai tenaga yang kuat dan lama. Nah, karena di sini kita perempuan-perempuan, jadi kita pakai bantuan mixer ya teman-teman ya. Kita mixer, Ten, ayo di mixer Ten. Kita mixer pakai speed 3 teman-teman, tapi tetap dimulai dari speed yang paling rendah dulu. Nah, ini kita mixer itu adalah salah satu jalan pintas ya teman-teman ya. Kalau misalnya di rumah nggak ada mixer, teman-teman nggak usah di mixer, nggak apa-apa, diaduk terus aja pakai spatula sampai nanti teksturnya yang masih padat tadi sampai hancur. Gitu. Tapi kalau ada mixer, supaya lebih mudah, kita pakai mixer besar. Dimulai dari speed 1 dulu, sampai speed yang tinggi, sampai adonannya itu nyampur. Itu pertanyaan enggak? Merekam. Ya, mixernya harus kita gerakkan terus ya teman-teman ya, supaya adonannya itu nggak naik. Nah, kalau sudah mulai berat bisa dikecilkan speednya teman-teman. Terus kita matikan. Oke, sip. Nah, adonannya akan jadinya seperti ini. Oke, ini sini. Kita bersihkan dulu mixernya. Nah, ini jadi adonannya itu sudah lebih padat daripada yang tadi sebelum kita mixer ya, teman-teman ya. Kalau tadi kan masih kelihatan sekali telur dan tepungnya itu masih misah gitu. Tapi kalau sekarang kan sudah mulai nyampur, sudah mulai lebih kental. Jadinya seperti ini. Nih. Oke, jadi ini adonannya sudah bisa disebut adonan yang kalis. Jadi antara telur dan tepungnya itu sudah tercampur. Oke, kalau sudah seperti ini, kita siapkan piping bag teman-teman, atau plastik segitiga seperti ini. Kemudian selain piping bag, kita juga butuh squid. Squidnya nih seperti ini. Cari yang giginya itu kecil-kecil dan banyak ya teman-teman ya. Karena squid ini mempengaruhi juga sama nanti tekstur akhir dari churros. Kalau misal adonannya sudah bagus, sudah benar sesuai yang ada di resep tadi, tapi kita nggak pakai squid atau squidnya itu giginya cuma 4 atau 5, itu kan ada kan.
Nanti itu jadinya akan kurang crispy. Padahal churros itu kan harusnya kan luarnya itu keras, luarnya itu crispy dan dalamnya lembut. Yang membuat lembut itu adalah adonan tadi dan squidnya ini. Jadi kalau semakin kecil, semakin banyak gigi-gigi yang ada di squidnya itu akan semakin bagus, teman-teman. Kita masukkan dulu squidnya. Seperti ini, terus kita masukkan adonannya sedikit. Jangan terlalu banyak memasukkan adonan ke dalam piping bag, teman-teman, karena nanti adonannya ini itu berat sekali. Jadi waktu kita ngeluarin, kalau terlalu banyak adonannya yang dimasukkan, itu waktu kita ngeluarin akan susah sekali. Nah, kira-kira segini, kita coba ya, tes ya. Oke, sip. Sudah bisa keluar. Terus teman-teman siapkan minyak goreng. Minyak goreng yang sudah kita panaskan. Ini teman-teman, jadi tadi saya sudah panaskan minyak goreng ya. Kita siapkan di dalam wajan atau di dalam pan. Kita tunggu minyak gorengnya sampai panas. Kemudian tangan kirinya pegang pegang adonan churrosnya, tangan kanan nanti siapkan guntingnya. Jadi kita mau bentuk, nah panjangnya sekitar 7-8 cm. Terus kita potong pakai gunting. Oke. Kalau misalnya teman-teman mau bentuknya mau dibikin bulat atau mau dibikin hati, itu kan ada juga kan churros yang bentuk hati gitu. Tinggal atur aja. Kalau enggak bulat panjang seperti ini biasa tidak masalah. Ya teman-teman ya, sampai penuh, sampai agak penuh, tapi jangan terlalu penuh juga karena nanti kalau sudah mengembang, kalau sudah agak lama churros itu dia akan mengembang. Nah ini cocok sekali buat cemilan sore-sore, apalagi lagi musim hujan kayak gini. Kalau teman-teman baru sekolahnya dari rumah, sekarang kan sekolahnya baru online ya, jadi banyak waktu luangnya kan teman-teman kan, nanti teman-teman bisa cobain ini sore-sore gitu untuk cemilan sore, apalagi saat hujan, waktu hujan-hujan kita nyemil churros itu cocok sekali. Kita tunggu dulu teman-teman, kita tunggu dulu sampai churrosnya itu sedikit ngembang dan bagian bawahnya itu warnanya berubah jadi coklat. Karena kalau churrosnya masih putih sudah kita balik, nanti kita akan merubah bentuknya. Jadi biar terpanjang-panjang, kita tunggu dulu. Churrosnya, ini churrosnya udah lebih mengembang daripada yang tadi ya, waktu awal kita masukkan ya, karena kita pakai baking powder. Jadi kenapa ngembang ini? Karena kita pakai baking powder di dalam adonannya tadi. Baking powder juga jangan terlalu banyak teman-teman. Kalau misalnya terlalu banyak, nanti ngembangnya itu besar sekali, terus kalau diturunkan dari minyak, diturunkan saat digoreng, itu dia akan ngempes lagi nanti. Tuh. Oke, kita tunggu sampai coklat ya teman-teman ya. Nah, ini bisa dilihat juga di Kitchen Ions Culinary College ini sekarang tidak hanya ada kelas webinar, tapi kita juga ada kelas reguler dan kelas ICA yang lain teman-teman. Jadi kalau Steny tadi kan ICA 16 ya? 16 ya. ICA 16 tuh masuknya tahun berapa? Tahun kemarin 2020 pertengahan tahun. Nah, pertengahan tahun 2020 itu ICA 16 sudah mulai, terus kita ada ICA 17 juga yang paling baru. Ini baru ada kelas, terus ada siswa-siswa reguler juga teman-teman. Jadi di sini kitchennya lumayan luas. Kita ada 29 set meja dan kompor. Terus karena sekarang baru pandemi, baru new normal ya teman-teman ya. Jadi kita juga membatasi siswa itu yang masuk. Sebenarnya kalau
29 orang bisa masuk bareng tuh sekarang kita cuman setengahnya aja. Nanti yang siang dijadwalkan lagi supaya kita kan juga menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada. Jadi nanti misalnya meja sini dipakai, meja satu dipakai, nanti yang dipakai lagi meja 3. Jadi kita tetap protokolnya tetap berjalan, kita tetap social distancing, terus cuci tangan itu pasti. Iya, sebelum masuk kita harus udah cuci tangan, Iya, dicek betul. temperaturnya. Oke, ini udah mulai coklat nih teman-teman nih. Kita balik ya. Nah, ini kan terlihat kan warnanya sudah mulai coklat dibandingkan dengan churros yang belum dibalik ya. Diusahakan ini churros itu sekali balik juga ya teman-teman ya. Jadi jangan dibolak-balik terus gitu. Karena nanti kalau terlalu lama dibolak-balik, terlalu banyak dibolak-balik, churrosnya itu akan nyerap minyak lebih banyak gitu. Dan oh iya, ini api yang digunakan adalah api sedang. Jadi jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil. Kalau terlalu besar pasti nanti langsung jadinya itu coklat tua. Cuman kalau terlalu kecil itu kan jadi gorengnya kelamaan, nanti churrosnya itu nyerap minyak yang banyak gitu. Terus sama kita siapkan piringnya, kita alasin tisu teman-teman untuk nanti meniriskan. Nanti saya plating, saya ini lanjutin gorengnya. Oke, kita siapin piringnya. Kita tunggu sampai warnanya coklat tua juga teman-teman. Karena kalau masih coklat muda seperti yang ini, nanti kalau kita turunkan sekarang, nanti dia akan ngempis gitu. Jadi kayak dia itu belum keras gitu, belum set kerasnya aja. Tapi kalau sudah coklat tua seperti ini, seperti yang ini, nanti dia akan tetap seperti bentuknya, tetap ada gigi-giginya kayak gitu. Selanjutnya, yo sushi ya. Yo, sushi yo. Lomba sushi yo ora. Sushi kita nggak nih 17 ya. Oke. Nah, teman-teman kalau ada yang mau tanya, ya oke. Kita cek ya teman-teman ya. Wow, belum ini. Sampai warnanya itu coklat tua. Oke, ini sudah coklat tua teman-teman. Kita tiriskan, kita pindah ke piring. Nah, churros ini enaknya itu dimakan saat masih panas teman-teman. Jadi kalau masih panas tuh dia itu luarnya itu masih keras, masih crispy, dan dalamnya itu lembut gitu. Tapi nanti kalau mungkin udah ditinggal 30 menit, 40 menit setelah kita goreng, itu pasti churrosnya itu sudah mulai lembut lagi gitu. Jadi kurang, harusnya kan churros itu crispy di luar ya, di dalamnya lembut gitu. Jadi kenapa kalau orang-orang yang jualan churros itu baru digoreng kalau ada yang beli, karena churros itu harusnya disajikan saat panas. Oke, kita turunkan semua. Oke, Stan, silahkan dilanjut, Stan. Sama Stan ini lanjut, teman-teman. Kita sama plating ya. Kita siapkan. Nah, karena churrosnya sudah siap, teman-teman, kita bisa sajikan mumpung masih panas. Nah, kita siapkan piring. Kemudian saus coklatnya tadi, saus coklatnya tadi itu bisa ditaruh di atas churrosnya, atau kita pisahin di cangkir kecil, tempat kecil, supaya nanti kalau makan kita bisa celup. Kita tata dulu churrosnya teman-teman.
Oke. Terus kita masukkan saus coklatnya nih. Walaupun saus coklatnya itu sudah dingin, sudah beberapa dia bisa kelihatan ya. Supaya nanti kalau churrosnya itu ke dalam coklat itu masih bisa. Oke. Ini kita kasih di pinggirnya. Tunggu, harusnya di belakang. Terus kita kasih cinnamon sugarnya, teman-teman. Kita tabur. Ini tadi bisa pakai gula pasir juga. Gula pasir yang dicampur sama cinnamon powder, teman-teman. Kalau teman-teman tidak pakai coklat, tidak pakai gula halus. Terus biar lebih cantik, kita hias pakai stroberi ya. Oke, kita kasih potongan stroberi, teman-teman, supaya ada warna merah-merahnya. Atau dikasih buah, topping buah yang lain, seperti kiwi, atau jeruk, itu juga bisa. Nah, ya deh seperti ini churros yang kita buat hari ini, teman-teman. Cemilan yang cocok sekali kita buat, apalagi saat di musim hujan kayak gini, dengan bahan-bahan yang mudah kita temui di rumah. Caranya juga mudah, alat yang digunakan juga pasti ada di rumah. Jadi teman-teman nanti semoga di rumah bisa coba ya, karena resepnya tadi sudah kita share, bahannya apa aja yang digunakan, jumlahnya berapa, kemudian cara membuatnya bagaimana gitu. Jadi teman-teman kalau mau nyicip bisa buat sendiri di rumah. Oke, jadi membuat churros kita hari ini sudah cukup. Nanti teman-teman bisa coba sendiri di rumah. Kemudian besok kita masih ada webinar lagi, teman-teman. Jadi 4 hari ini akan ada webinar terus. Hari ini kan tanggal 12. Besok ada tanggal 13, 14, 15 akan ada webinar lagi di Yon's Culinary College. Jadi teman-teman kalau mau buat makanan lagi, cari inspirasi makanan lagi, bisa lihat, bisa join Zoom meeting kita di link yang sama. Besok tanggal 13 hari Rabu kita menunya itu ada sticky toffee pudding, teman-teman, sama Chef Ivan. Jam 1 juga di jam yang sama, di link Zoom yang sama. Terus hari Kamis kita menunya itu ada donburi. Jadi bagaimana cara membuat donburi, rice donburi itu bersama dengan Chef Yudi. Terus hari Jumatnya kita ada cake decoration bersama Chef Mona. Jadi teman-teman yang mau tahu cepat selesai. Gimana cara membuat sticky toffee pudding, donburi, dan ingin tahu habis ini waktunya. Cake decoration, bisa join di link Zoom meeting yang sama jam 1 juga gitu. Jadi hari Rabu, Kamis, Jumat besok kita ada Zoom meeting juga. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, teman-teman? Oh ya, terus besok tanggal 17, hari Minggu tanggal 17 kita juga ada lomba sushi, teman-teman. Itu untuk kelas anak-anak dan teenager. Ngomongnya putus-putus. Tanggal 17 besok ada lomba kreasi sushi. Teman-teman bisa join ke sini. Kalau mau tahu informasinya bisa follow sosial media kita, Yon's International Education atau Yon's Culinary College. Di situ ada informasi tentang apa aja webinar yang akan ada di bulan ini, apa aja event yang akan ada di bulan ini gitu. Teman-teman bisa follow sosial media kita. Besok hari Minggu itu ada kreasi sushi. Jadi teman-teman yang punya ponakan atau yang masih kecil, yang masih remaja bisa ikut sushi ini, karena nanti di sini nggak hanya lomba aja, tapi ada cooking class-nya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa tahu gimana cara membuat sushi. Kita bisa buat sushi langsung di kitchen-nya Yon's Culinary College.
gitu. Nanti bahannya udah ada yang kita siapin atau teman-teman bawa bahan sendiri dari rumah itu juga bisa. Terus nanti hadiahnya itu pasti menarik. Hadiahnya itu ada free trial di sini 3 kali, 2 kali dan 1 kali. Jadi teman-teman kan bisa masak langsung nih di sini, nggak hanya lihat dari Zoom ya. Jadi bisa langsung rasain masak di kitchennya Ions Culinary College yang luas sekali gitu. Itu tadi event-event yang akan ada di bulan ini teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau info lebih lanjut bisa datang langsung ke gedung Ions International Education atau follow sosial media kami. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, cukup sekian webinar hari ini, siang hari ini dengan menu churros. Kita ketemu lagi di webinar besok ya, jam 1 ya, gitu. Bersama chef-chef yang lain. Cukup sekian dan terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye, Stan. Bye. Sampai ketemu lagi. Learning